Baik, ya terima kasih buat PKAD yang sudah mengundang dan sahabat-sahabat yang menyaksikan dari YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang peristiwa naiknya Taliban ya sebagai sebelumnya juga pernah ya jilid 1. Saya pikir sudah banyak sekali dibahas dalam sekitar 1 minggu terakhir ya, Masya Allah, ini satu fenomena yang cukup menghentak ya. Kalau kita lihat dari kubu Islam, memang tentu bagi mereka yang merindukan kemenangan Islam jadi seperti menaruh harapan ya terkait dengan performa politik Taliban seperti apa gitu ya. Apakah bisa memberikan perubahan pada masa depan umat Muhammad SAW. Dan ini memang ya jawabannya akhirnya tergantung dari Taliban sendiri menurut saya ya sebagai aktor yang saat ini bisa dibilang kan praksis Islam politik itu sangat langka ya. Yang memang selama ini sudah sangat lekat dengan mesin propaganda Barat terkait dengan monsterisasi syariah Islam yang saat ini juga nampaknya sudah sangat bekerja ya di kawasan kita gitu. Perspektif terorisme, kekhawatiran terhadap terorisme dan ekstremisme itu kembali muncul ya, termasuk juga monsterisasi terhadap jihad ya. Ya karena bisa dibilang praksis Islam politik ini satu hal yang sebenarnya sudah menjadi musuh lama secara ideologis, meskipun bisa dibilang terkategori sebagai intangible power ya, kekuatan yang tidak bisa kita ya, kekuatan fisiknya mungkin belum seperti Cina, kekuatan ekonomi seperti Cina. Ini memang pertanyaannya kalau saya melihat Taliban berada di persimpangan gitu ya. Taliban berada di persimpangan dan jalan mana yang dia pilih, dan memang sebagai Muslim yang di kawasan yang cukup jauh ya dari kawasan Asia Tengah dan Asia Selatan yang memang menjadi epicentrum pergolakan Afghanistan kemarin, memang kita perlu, menurut saya ada beberapa informasi dasar ya, secara geopolitik, postur geopolitik dasarnya sendiri kita sebagai Muslim harus memahami gitu. Jadi kita juga tidak terlalu over ekspektasi atau mungkin bahkan underestimate terhadap kekuatan Taliban itu sendiri. Nah, mungkin saya coba tampilkan dalam bentuk tayangan. Karena saya memang awalnya diminta bagaimana sebenarnya hubungannya dengan kawasan kita ya, apalagi kita Muslim, umat Muslim terbesar, negeri Muslim terbesar di Asia Tenggara, bagaimana sikap yang tepat gitu ya. Sudah terlihat, mohon maaf, sudah ya? Okay. Ya, sudah terlihat, Bu. Betul, jadi harus perlu dikembangkan juga ya pemahaman sebenarnya. Di wilayah manapun kita, meskipun kita bukan orang Afghanistan ya, dan kita ada di Asia Tenggara, kita perlu juga memahami ini sebagai sebuah hal yang menjadi informasi dasar agar tadi ya kita tidak over ekspektasi atau bahkan underestimate terkait dengan Afghanistan itu sendiri. Sejak lama sebenarnya Afghanistan ini bisa dibilang bagian dari kawasan heartland ya, salah satu pakar geopolitik modern Mackinder ya. Eurasia sebenarnya, dan sudah terlalu banyak pertarungan banyak kekuatan ini di daerah pivot area gitu. Nah, memang konstelasinya sekarang sudah tidak lagi sama gitu ya, karena teori ini juga banyak dikritisi oleh banyak pakar yang lain gitu ya. Dan memang teori ini juga terutama dalam merespon waktu itu kompetisi kekuatan antara Inggris dan Rusia tahun abad 18, abad 19 ya, seperti itu. Nah, saya cepat saja gitu. Dan memang Afghanistan ini dia bisa dibilang termasuk negara lautan pegunungan. Jadi kalau istilah geopolitik atau geografi politik dikaitkan dengan transportasi itu banyak sekali choke point-nya, titik sedak yang sangat sulit ditaklukkan ya. Banyak celah-celah, banyak jurang-jurang ya, dan karena itu dari mulai pertarungan abad 18 tadi antara Inggris dan Rusia, mereka juga selalu menemukan jalan yang buntu
Begitupun Amerika akhirnya terpaksa angkat koper ya, angkat kaki dari Afghanistan, karena itu juga diakui sendiri oleh Biden ya. Tidak ada negara yang pernah menyatukan Afghanistan karena memang dia negara lautan pegunungan. Menarik kalau kita bahas dari sisi geografi politik ya, posturnya, karena memang kalau kita lihat juga mungkin kayak tulisannya Agustinus Wibowo yang pernah ke Afghanistan, bagaimana karena dia kawasannya ini memang sangat keras ya, bahkan sangat sulit untuk ditaklukkan gitu ya, sampai terkenal beberapa wilayah seperti celah Khyber atau Khyber Pass ya, Khyber Pass itu dia memang akhirnya menjadi sangat strategis. Kalau dalam dunia maritim itu dikenal kayak Selat Malakanya atau titik sedaknya, choke point. Kalau mungkin dalam konteks lautan pegunungan tadi atau ya itu bisa dibilang sebagai sesuatu yang sangat keras gitu. Jadi sebenarnya ada kemiripan dengan situasi juga di Indonesia kalau secara geopolitik dan meskipun dalam konteks Indonesia adalah maritim ya, bukan pegunungan gitu. Dan beberapa rahasia kekuatan geopolitik Afghanistan itu kan memang salah satu yang pertama saya soroti adalah karakter bangsanya yang keras ya dan terisolir ya. Kalau kita lihat buku-bukunya Agustinus, saya belum pernah ke daerah Asia Tengah ya. Memang karena pegunungan, jadi mereka tidak banyak mendapat informasi dari dunia luar. Jadi kalau mereka mengenal Islam ya akan lebih puritan mungkin ya, tidak terpapar banyak informasi dari dunia digital juga sekarang gitu ya. Mungkin nggak tahu kalau sekarang dari buku terakhir Agustinus Wibowo kan menggambarkan seperti itu. Dan karakternya memang sangat keras dan mentalitasnya adalah suka berperang ya. Tapi memang kondisinya, karena saya berbicara begini, ketika kita berbicara sebuah daerah yang sangat sulit ditaklukkan, kita juga harus melihat kualitas manusianya gitu. Karena itu yang akan menjadi faktor penentu penguasaan geopolitik gitu ya. Dan Afghanistan memang meskipun dia landlocked ya dan dia lautan pegunungan, dia wilayah yang terkunci secara daratan, tapi dia memang termasuk crossroad tadi, persimpangan jalur penghubung, jalur sutra sejak lama. Bahkan saat ini kondisi existingnya jalur pipa gas saja sudah ada banyak sekali, termasuk mega infrastruktur proyeknya Cina gitu ya. Belum juga ada persaingan dua pelabuhan besar ya, kalau kita bicara pelabuhan Gwadar dan satu lagi Chabahar ya di Iran, Gwadar di Pakistan itu di endorse, di backup oleh Cina bukan hanya secara ekonomi ya, tapi juga secara militer, karena kedua pelabuhan ini ujungnya ada di Selat Hormuz. Jadi bayangkan bagaimana betapa pentingnya secara lokasi memang Afghanistan ini gitu. Dan di satu sisi juga memang ya kita tahu juga salah satunya Afghanistan ini terkenal dengan Golden Crescent ya, atau wilayah bulan sabit emas, opium ya, narkoba gitu. Dan mungkin yang terakhir memang yang mungkin ini menjadi magnet Cina ya setelah naiknya tahta Taliban itu ya, memang ada kekayaan mineral yang belum sempat disentuh oleh Amerika karena sulitnya medan. Nah ini saya juga teman-teman bisa menyaksikan ya, Fox Atlas itu menggambarkan bagaimana sejarah Amerika itu berusaha membuat ring road saja itu selama 2 dekade itu nggak pernah berhasil. Ya, karena saking beratnya dan selalu mendapat ancaman dari situasi keamanan yang sangat ekstrim ya, karena ternyata dia terlalu banyak choke point, titik sedak ya. Jadi untuk membangun infrastruktur saja itu tidak berhasil Amerika dari sisi pembangunan infrastruktur. Belum kita berbicara pembangunan pendidikan, termasuk isu yang kemarin sempat digoreng juga ya selama 1 dekade kemarin, isu Malala ya, karena bicara isu perempuan itu juga pembangunan manusianya juga gagal. Apalagi dalam konteks bicara pembangunan infrastruktur. Nah ini saya cuma sekedar menyimpulkan ya, ada 3 faktor ya. Ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu, jadi memang lautan pegunungan intinya seperti itu, dan faktor fragmentasi kesukuan juga besar gitu. Makanya sebenarnya sangat heran gitu ya, Aliansi Utara yang biasanya anti Taliban kok dengan mudah menyerahkan wilayah kepada Taliban, berarti kan ada satu skenario yang sedang berjalan gitu ya, betapa cepatnya Taliban menyapu Afghanistan, padahal sebenarnya kalau kita bicara
konteks peta demografinya ya, atau peta aktor-aktor yang ada di Afghanistan sendiri, karena wilayahnya terisolir dengan banyak sekali pegunungan, jadi fragmentasi kesukuan termasuk mazhab atau pergerakan itu juga cukup tinggi keragamannya, dan mereka biasanya saling fanatik ya, sehingga ada sebuah pertanyaan besar, kenapa kemarin Taliban itu demikian cepat masuk atau menyapu Afghanistan. Nah, ini yang saya sebut tadi choke point. Contohnya, saya tidak sempat menggambarkan fotonya ya, celah Khyber, atau saya nggak tahu pronunciation-nya, celah Khyber atau celah yang memang sangat penting, baik secara ekonomi maupun militer, termasuk juga itu terutama menghubungkan Pakistan dan ke Asia Selatan ya, sehingga memang kita lihat poros Afghanistan dan Pakistan ini memang sangat panas sebenarnya. Kalau kita bicara dari perspektif yang nggak suka kekuatan Islam, pasti poros ini, celah Khyber ini menjadi nilai strategis yang harus dikuasai gitu secara geopolitik. Nah saat ini kita memang seperti seolah ada, kalau dalam banyak media yang saya baca, kayak vacuum of power karena Amerika angkat kaki, atau mungkin pergeseran keseimbangan kekuatan ya, power balance yang baru gitu. Dan fakta yang tidak bisa kemudian ditolak bahwa Taliban yang saat ini sedang dalam kursi kekuasaan ya, sedang menampilkan praksis Islam politiknya, itu memang punya keunggulan geopolitik yang dahsyat sebenarnya kalau dari gambaran tadi. Termasuk ketika tadi ditemukan ada banyak sekali cadangan yang tadi sudah disampaikan Pak Slamet ya. Energi yang belum tersentuh karena sulitnya medan di sana, lautan pegunungan cadas ya, dan karakter bangsanya yang memang selalu berseteru, tapi uniknya mereka sangat dekat dengan Islam, meskipun akhirnya ekspresi keislamannya tadi lebih cenderung pada kefanatisme tadi ya, baik mazhab maupun kepada guru atau mungkin kepada sukunya gitu ya. Nah, persoalannya berikutnya adalah, saya baru dibaca dari beberapa analisis termasuk Umar Farsi di sini ya, memang akhirnya karena Amerika juga sudah memang memutuskan untuk, sebenarnya sudah tidak terlalu kaget ya kalau yang mengamati isu Afghanistan, Amerika sebenarnya sudah lama kalah gitu ya, hanya mengulur waktu, dan Amerika ingin memastikan ketika dia keluar dari Afghanistan itu tetap tersisa pengaruhnya gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, banyak yang bertanya, dan memang sepertinya memang sudah diantisipasi counter terhadap Taliban ini sebagai sebuah exit strateginya Amerika, di mana Amerika tahu betul ya peta permainan, sadar betul siapa pemainnya, bahwa ada Rusia, ada Cina, ya, itu secara yang paling kuat gitu ya, dan juga ada negeri-negeri Muslim seperti Pakistan, ada Iran gitu ya, dan juga ada negeri-negeri Muslim Asia Tengah yang tidak boleh kita lupakan ya, yang pecahan Uni Soviet gitu. Nah, itu memang sepertinya sudah dipertimbangkan dengan matang gitu, karena kalau yang saya pahami memang Amerika sendiri sekarang sudah punya niat untuk membangun pangkalan militer. Jadi mungkin biaya yang dipilih itu yang lebih murah gitu ya, lebih murah dibandingkan harus ngurusin Afghanistan ya secara. Dan Amerika juga sendiri sekarang secara internal kan banyak dikritik ya oleh rakyatnya sendiri karena harga yang harus mereka bayar untuk membiayai perang abadi gitu ya, yang mereka sebut itu sangat mahal gitu. Dan saya melihat dari sependek apa yang saya lihat, memang tiga ini yang diupayakan oleh Amerika ketika exit strateginya, selain tadi membiarkan pertarungan banyak kekuatan pengaruh di sana ya. Meskipun kita tahu pangkalan militer Tajikistan dan Uzbek pasti akan mendapat pertentangan dari Rusia gitu ya. Tapi yang sudah terbukti keefektifannya adalah mesin propaganda media.
untuk counter Taliban melalui isu-isu tertentu, dan ini sudah berjalan ya hampir 2 dekade ini. Kita tahu eksploitasi isu Malala itu kan luar biasa yang dilakukan oleh Amerika untuk mencitraburukan melalui isu perempuan dan juga mungkin terorisme gitu ya. Dan saya juga beberapa hari ini membaca tentang bagaimana pengamat-pengamat atau dari diplomat ya, dari mungkin pemikir-pemikir luar negeri, hubungan luar negeri Amerika itu mengusulkan kerjasama model ASEAN. Jadi Amerika juga nampaknya ingin mempengaruhi negara-negara Asia Tengah tadi melalui forum-forum regional, forum-forum kalau di Indonesia, kalau di Asia Tenggara sudah ada ASEAN ya dengan prinsip non-interference-nya, dan Amerika mengusulkan begitu gitu. Padahal selama ini memang negara-negara Asia Tengah sudah dihegemoni banget oleh Rusia melalui CSTO-nya dan Shanghai Cooperation Organization yang diinisiasi oleh China. Jadi dan memang kalau saya melihat dampaknya dampaknya itu yang cukup signifikan. Ya, ini secontoh saja ya bagaimana sudah lama mesin propaganda Barat itu dalam hal isu jihad ya, dalam hal isu perempuan. Ya. Tadi saya tidak tampilkan. Dan juga di sisi lain memang dengan kemunculan dunia digital ya sejak 2014 ke atas ya, digitalisasi dunia, politik digital, politik informasi digital. Terjadi juga polarisasi politik yang luar biasa. Kita tahu di Indonesia sendiri sudah ada statement ya bahwa ya pemimpin negeri ini juga memang sudah mengumumkan perang terhadap radikalisme, dan itu dengan pasukan bala tentara, buzzer-buzzernya, bala tentara di terutama medan utamanya sekarang adalah digital. Ini banyak yang melihat kondisi ini sangat parah ya sebenarnya. Jadi kenapa saya melihat dampak yang sangat signifikan terutama kepada daerah kaum muslimin di Nusantara itu adalah faktor media ya. Reaktivasi mesin media yang dilakukan oleh Amerika itu sekarang bisa jadi dengan gaya baru ya, apalagi dengan mungkin tidak seperti ya, bedanya ya mungkin banyak juga buzzer-buzzer gitu ya sudah disiapkan gitu ya, dan kita melihat memang di India, antara India dan Pakistan juga sudah ada polarisasi yang sangat kuat gitu ya. Dan ini yang kemudian memang tantangan terbesar untuk kita itu adalah menghadapi mesin propaganda media dengan framing tadi ya, terutama yang sudah saya cukup masif melihat, yang saya melihatnya sudah cukup masif adalah isu perempuan yang sudah banyak digoreng ya oleh media-media yang berafiliasi terhadap Barat gitu. Termasuk mungkin di dalam negeri itu sudah muncul ketakutan ya, memang Islamofobia agenda gitu ya, agenda setting Islamofobia itu nampaknya diaktifkan kembali. Meskipun juga ada upaya pragmatis seperti usulan-usulan untuk mendekati Afghanistan dalam dalam pendekatan moderat gitu ya. Nanti mungkin Ustadz Farid yang akan lebih menjelaskannya. Jadi kalau saya melihat itu dampak pada ranah people to people ya, tapi secara geopolitik memang saya melihat Amerika sudah tidak lagi fokus pada Asia Tengah ya, karena sekarang kan Asia pivot ya, sudah bergeser ke Asia ya, dan saat ini the most hot spot ya, kontestasi atau kekuatan pergulatan dua raksasa ini memang terjadinya di lokus baru ya, selama mungkin sekitar 5 tahun terakhir itu ada di Laut Cina Selatan gitu. Dan ini kita lihat semua perangkat perang, perangkat militer itu semua sudah bergerak ke arah Asia Pasifik, dalam khususnya adalah Laut Cina Selatan, sehingga memang Amerika nampaknya sudah mulai menghitung-hitung energinya. Kalau dia terus berada di semua titik itu akan. Nah itu kembali lagi pada isu tadi. Nah, yang jelas bahwa apapun yang kontestasi dua raksasa ini menurut saya bisa dipastikan memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung ya pada kita kaum muslimin di Asia Tenggara gitu. Meskipun nanti mungkin ada aspek pragmatikalnya, karena saya juga membaca Cina itu sekarang sedang berupaya menghidupkan juga mesin propagandanya untuk yang selama ini mungkin sudah sangat negatif terhadap
Islam dan terorisme, ya mereka berusaha mulai membujuk ya rakyatnya untuk menerima Taliban sebagai partner. Nah ini juga ada permainan seperti itu juga. Kita harus lihat sih, memang saya juga belum bisa memprediksi, dan kita juga sekarang harus betul-betul mengamati performa politik dari Taliban gitu. Yang jelas yang sudah kita rasakan secara langsung, mesin media ini sudah kembali dipanaskan ya. Dan saya memang melihat hubungan yang sangat kuat ya, jaringan media dengan kepentingan geopolitik, tergantung afiliasinya dan kepentingan satu negara. Apalagi tadi sudah terjadi political polarisasi gitu yang sangat parah gitu, dan bagi pemuja demokrasi itu sebenarnya sebuah ancaman ya, karena mereka melihat sudah terjadi erosi demokrasi termasuk di India, di Indonesia, antara kekuatan Islam dan sekuler ya. Nah sekarang ketika Taliban naik ke panggung politik, tentu ini akan menjadi momentum bagi mereka untuk semakin atau untuk merealisasikan mungkin agenda-agendanya ya. Dan tentu dampak pada umat Islam itu ya tadi, selama 2 dekade kita juga sudah merasakan betul ya, performa syariah yang diterapkan secara parsial dan lokal itu selalu menjadi attack point ya, kayak isu Aceh, isu Muslim Mindanao ya. Itu menjadi attack point, titik pukulan yang selalu dimainkan oleh jaringan media milik Barat ya, dan mereka ini sangat efektif ya, cukup efektif. Apalagi sekarang ditambah dengan gaya baru digitalisasi ya, dengan pasukan baru yang disebut dengan buzzer gitu ya, buzzer RP kalau di kita ya. Nah itu memang bicara juga politik digital dan polarisasi yang memang sumbangannya sangat besar ya, dunia digital terhadap polarisasi politik. Nah ini memang yang harus kita kuatkan gitu. Kita harus menguatkan umat secara mentalitas, termasuk kita juga harus punya kekuatan ya, mungkin yang berbeda adalah kesadaran umat, dan pemanfaatan dunia digital ini juga harus menjadi semakin masif, karena kita sudah harus lebih antisipatif terhadap ya sebenarnya ini pola lama juga ya, yang tidak terlalu baru gitu, yang baru mungkin uslub-uslubnya saja, dan kita juga harus melihat Taliban itu sendiri. Nah ini contoh saja ya, memang kesimpulannya adalah Taliban saat ini ada di persimpangan gitu, dan saya yakin kesalahan apapun yang dilakukan oleh Taliban itu pasti akan menjadi makanan buat mesin-mesin propaganda media Barat. Mungkin untuk Cina tidak, karena dia punya kepentingan. Termasuk saya juga baca secara diplomatik, Afghanistan mendukung posisi Cina di Laut Cina Selatan. Jadi untuk medan area itu nampaknya Cina akan lebih mesra. Nampaknya ya, dari sisi pragmatical levelnya, di level pragmatisnya, mereka akan lebih mesra, dan mungkin mesin propagandanya Cina nggak akan terlalu bekerja. Bisa jadi, ini penalaran saya ya, bisa jadi juga keliru, karena kita harus pantau terus. Nah, persoalannya Taliban itu, kalau saya meminjam istilahnya Ustadz Din Syamsuddin ya, pada saat peristiwa 212 tahun 2016 Rakernas MUI, memang ulama itu harus sekarang memiliki kemampuan dalam siasah muta'aliyah, ya, politik tingkat tinggi atau high politics. Karena ya itu performa politik yang diharapkan adalah bagaimana Taliban membangun atau memimpin Afghanistan di tengah berbagai faktor-faktor geopolitik yang sangat bernilai luar biasa. High politics ini, baik dari sisi keunggulan geopolitik dan sumber daya alamnya, juga dia dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan raksasa yang tidak rela pengaruhnya akan memudar ya, seperti itu. Jadi ya pertanyaannya, apakah Taliban dan negara-negara Muslim Asia Tengah dan Selatan termasuk Pakistan ya, apakah akan selalu berada dalam orbit negara besar lainnya yang notabene mereka berlumuran darah kaum muslimin, atau mereka menjadi negara independen ya, yang memang menerapkan visi politik Islam secara mandiri dan berdaulat.